Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpi Wahyudi dengan NIM 2108963 dari kelas PJKRD angkatan 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik mental imagery dan aktivitas olahraga. Mental imagery merujuk kepada suatu proses mental yang terjadi ketika seseorang membayangkan suatu objek, peristiwa, atau pengalaman gerak tertentu melalui multimodalitas seperti visual, auditorial, kinestetik, dan lain-lain. Istilah mental imagery kira-kira sama pengertiannya dengan istilah latihan imajiner, konseptualisasi visualisasi, introspeksi mental. Menurut Marlin tahun 1998 mengartikan bahwa mental imagery sebagai representasi mental mengenai segala sesuatu yang secara fisik tidak hadir saat itu. Sesuai dengan pengertian ini, mental imagery mengandung dua hal pokok. Yang pertama, representasi mental berupa aktivitas untuk membayangkan atau memunculkan kembali suatu objek, peristiwa, atau pengalaman. Aktivitas mental imagery terjadi dalam pikiran tanpa kehadiran stimulus eksternal yang sebenarnya. Mental imagery merupakan pengalaman yang melibatkan penggunaan segenap aspek penginderaan untuk membayangkan atau memunculkan kembali suatu pengalaman. Dari definisi ini, mental imagery tidak hanya merangkum dua hal pokok seperti yang telah disebutkan tadi, tetapi juga melibatkan sejumlah aspek penginderaan seperti visual, auditorial, kinestetik, penciuman, perabaan, dan pengecap. Dengan kata lain, mental imagery ini merupakan bayangan dalam pikiran seseorang yang dapat mencakup apa saja yang dapat dilihat, didengar, diraba, dicium, dan dicita rasakan. Mengacu kepada semua deskripsi yang telah diuraikan, dapat dinyatakan beberapa hal tentang mental imagery. Yang pertama, mental imagery adalah suatu metode keterampilan psikologis dalam pelatihan keterampilan gerak. Mental imagery adalah sebuah aktivitas dalam pikiran yang menyerupai pengalaman perseptual atau aktivitas mental untuk mengingat atau memunculkan kembali suatu objek, peristiwa, atau pengalaman gerak yang benar dan disadari oleh orang yang melakukannya. Prosesnya tidak disertai oleh objek atau peristiwa gerak yang menjadi sumber persepsi semula dan melibatkan multimodalitas tentang apa saja yang dapat dilihat, didengar, diraba, dicium, dan dicita rasakan. Kemudian ada jenis dan dimensi mental imagery. Nah, seperti yang telah kita uraikan sebelumnya, mental imagery melibatkan semua indera atau modalitas sensori. Oleh karena itu, mental imagery dapat berbentuk visual, kinestetik, auditori, penciuman, perabaan, dan pengecap. Nah, jenis visual berkenaan dengan aktivitas untuk melihat gerakan diri sendiri atau seorang model dalam satu layar. Nah, seolah-olah sedang menonton sesuatu. Nah, jenis kinestetik menyangkut aktivitas untuk peresapan gerak tubuh dalam posisi yang berbeda. Jenis auditori berkenaan dengan aktivitas untuk mendengar suatu bunyi atau suatu suara seperti mendengarkan suara perkenaan antara raket dengan kok. Nah, jenis penciuman berkaitan dengan aktivitas membaui sesuatu. Nah, jenis perabaan berkaitan dengan sensasi sentuhan, misalnya merasakan sentuhan ketika raket dengan kok gitu. Nah, satu dari 6 jenis tadi yang paling dominan dan sering digunakan karena memberikan hasil yang lebih efektif adalah jenis visual. Menurut Sound tahun 1984, nah, sebaliknya dengan eksternal imagery, aktivitas utamanya adalah visual. Atlet melihat dirinya dari luar seolah-olah mereka menjadi penonton yang menyaksikan performanya sendiri. Menurut Chevalier tahun 1988, siswa atau atlet melihat suatu gerakan atau gerakannya sendiri dari perspektif eksternal seolah-olah menonton televisi. Misalnya, atlet memvisualisasikan suatu gerakan yang ditampilkan oleh seorang dengan bantuan alat atau audio visual, gambar atau model langsung yang ditransformasikan ke dalam pikiran. Kemudian ada dimensi mental imagery. Kedua jenis imagery tadi terdiri atas dimensi ketajaman atau kejelasan dan kemampuan mengendalikan ketajaman.
berkenaan dengan tingkat tajam tidaknya suatu bentuk atau elemen gerak yang dibayangkan. Nah, dimensi ini sangat menentukan dalam mental imagery, sebab kian tajam individu membayangkan gerakan yang akan dilakukan, seolah-olah gerakan tersebut sudah dilakukan. Demikian, maka semakin baik mental menjadi yang dilakukan, hal ini semakin memfasilitasi hasil gerakan yang diinginkan. Oleh karena itu, menurut Dennis tahun 1985, pemberian informasi tentang bagaimana melakukan mental imagery secara efektif akan sangat membantu menguasai keterampilan gerak yang dipelajari. Sebaliknya, penguasaan keterampilan gerak yang semakin baik akan meningkatkan ketajaman mental imagery. Nah, kemampuan mengendalikan adalah kapasitas untuk membangkitkan kelanggengan gambaran yang dibayangkan menurut Dennis tahun 1985. Nah, dimensi ini penting untuk mendapatkan presisi peluang image atlet berusaha mengendalikan agar gerakan yang dibayangkan adalah gerakan yang benar. Nah, dari penjelasan yang telah dipaparkan tadi dapat disimpulkan bahwa mental imagery adalah aktivitas untuk mengingat, membayangkan, atau memunculkan kembali dalam pikiran suatu objek atau peristiwa pengalaman gerak yang benar tanpa disertai oleh objek atau peristiwa gerak yang menjadi sumber persepsi semula dan melibatkan multimodalitas. Efektivitas mental imagery dimoderatori oleh dua variabel, yaitu variabel internal dan eksternal. Variabel internal terdiri dari subvariabel, kemampuan imagery, dan tingkat keterampilan. Sedangkan variabel eksternal merangkum subvariabel karakteristik, latihan, isi, lama, dan strategi latihan. Berbagai hasil penelitian telah memperlihatkan adanya hubungan positif dan signifikan antara mental imagery dengan proses belajar keterampilan gerak dan penampilan olahraga. Nah, 3 teori yang dapat menjelaskan dinamika psikologis tersebut adalah teori psikoner muskular belajar simbolik dan mental imagery dalam belajar gerak dan penampilan olahraga menjadi sangat penting sebab dapat digunakan sebagai latihan suplemen di sela-sela waktu menunggu giliran latihan sebenarnya. Nah, terutama jika keadaan kelas terlampau padat gitu. Melatih kemampuan kognitif atlet mempercepat proses penguasaan keterampilan gerak dan pembentukan respon gerak yang lebih akurat dan memberikan dampak implikasi pada pengembangan aspek-aspek psikologis seperti peningkatan motivasi, kepercayaan diri, meminimalisasi kecemasan, memprogram tujuan, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.